Bu Guru SD Negeri 2 Janggala. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir lagi di sekolah kita tercinta ini yang nyaman, damai, sentosa dengan suara binatang-binatang hutan yang khas ya. Dan aslinya Bapak Ibu, ketika saya mulai mudun dicurikeun teh geus gagayot di detengnya bukan berarti saya tidak sanggup, bukan darema tukang motoran biasanya, cuma ngabayangkeun ieu tiap hari Bapak Ibu ka dieu gitu. Cilik abis kata ya Allah, Gusti dengan jalan itu yang sangat indah. Insya Allah ya Bapak Ibu semuanya di sini pahalanya lebih besar daripada yang lain. Yakin ada niatnya aja perbaiki ya lillahi ta'ala. Nah baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena sekarang ini kita sering sekali mendengar istilah ini ya, deep learning. Sampai semua orang pada heboh, aduh ganti menteri, ganti kurikulum, soalnya cina deep learning, cina naon segala gitu, karena sering di medsos kan. Nah supaya persepsi kita sama, jadi ini harus kita bahas bersama-sama. Makanya kita lihat di sini media pembelajaran dalam pendekatan deep learning. Nah, kita kembalikan lagi ingatan kita. Kurikulum 2013 kita sudah melaksanakan itu dengan pendekatannya scientific. Metodenya ada PBL, ada PJBL, ada DBL. PBL itu apa Bapak Ibu? Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Terus kalau PJBL, project based learning, pembelajaran berbasis project. Sedangkan DBL kita jarang menggunakan ini karena ini biasanya decision based learning, pembelajaran berbasis keputusan akhir. Terus selanjutnya kurikulum merdeka atau kurmer. Pendekatannya, nah ini yang masih hangat kemarin, dengan pendekatan diferensiasi dan sosial emosional. Nah ini banyak yang baru PPD nih. Apa itu pendekatan diferensiasi? Pendekatan diferensiasi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu kan di depan sendirian, sedangkan anak didik banyak kan. Nah anak didik itu banyak dan keinginannya pun beda-beda. Jadi Bapak Ibu guru bisa diumpamakan sebagai pemilik resto, rumah makan lah, rumah makan Padang. Datang budak teh, hiji hayang makan yang rendang, hiji hayang yang cincang, hiji deui hayang yang telur dadar mungkuk geningnya di rumah makan Padang nya, ayam yang ikan dan lain sebagainya, beda-beda kan? Nah itu pendekatan diferensiasi itu Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar anak, ya minat anak, pokoknya mah kumaha kahayang we gitu. Tapi kita arahkan supaya pembelajarannya nyampe. Kan gaya belajar anak itu ada yang audio, ya. Kalau mendengar dia cepat nangkep. Ada yang visual dengan gambar, bukan video saja, tapi bisa pakai poster, pakai apapun itu ya. Pokoknya ada gambar bercerita. Ada juga yang kinestetik, bukan tidak cicingnya, itu penggabungan gitu ya. Dia pingin itu berolahraga gerak. Nah makanya guru itu harus bisa memberikan pembelajaran itu gabung-gabung aja. Jadi ada audionya, ada visualnya, ada kinestetik supaya mereka praktek langsung. Nah berikutnya kurmer juga ada pendekatan sosial emosional. Ini sebetulnya sering kita lakukan dari dulu juga. Ini kan supaya melatih lebih ke psikologis anak. Makanya di sini diawali kita dengan persepsi, memberikan anak-anak supaya dia siap untuk belajar gitu. Jadi kita lihat kesiapan dia.
dia belajar. Ketika dia jenuh, boring, di tengah-tengah kita adakan ice breaking gitu ya, untuk mengembalikan lagi mood mereka gitu. Tapi jangan sampai hayo ini ke akhir ice breaking, hayo materinya tidak nyampe. Dan itu survei membuktikan ketika dikasih ice breaking anak-anak ceria, dikasih materi gelus-gelusnya. Begitu ya. Ya, tidak apa-apa, berarti kita harus memberikan materi itu dinyanyikan, berarti ya Mak. Mau menerangkan apapun ubah ke bentuk lagu. Nah itu ya, sosial emosional diakhiri dengan adanya refleksi. Ajak anak didik kita untuk berefleksi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa ilmu yang kalian dapat? Nah seperti itu ya. Itu sosial emosional. Metodenya sama dengan kurikulum 2013. Ada PBL, PJBL, dan DBL. Nah yang sekarang karena belum ada judulnya, jadi kita tulis Purma Menteri baru. Intinya Bapak Gubernur, Bapak Menteri Pendidikan yang sekarang masih menggunakan kurikulum Merdeka sama dengan yang tahun lalu. Jadi Bapak Ibu jangan galau. Aduh, ganti menteri, ganti kurikulum. Tidak, ternyata ya. Kita tetap sama menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi modul ajar yang Bapak Ibu buat masih bisa dipakai, tapi dengan revisi. Apa yang direvisi nanti kita akan lihat. Ini revisinya. Pendekatannya menggunakan deep learning. Metode masih sama ya. Jadi ini kan pendekatannya diferensiasi dan sosial emosional. Sedangkan di kurikulum Merdeka terbaru kita pendekatannya deep learning. Jadi deep learning itu bukan kurikulum tapi pendekatan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Apa pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Apa maksudnya memuliakan? Gini, di sini memuliakan ini memanusiakan manusia. Emang kemarin tidak memanusiakan manusia? Ya kan anak-anak biasanya belajar itu tegang, stres, tidak menyenangkan ya. Itu maka tidak bermakna keluar mau tidak ya tuh. Nah berarti ini tidak memanusiakan manusia, kita memberi pembelajaran itu. Nah sekarang dengan menggunakan pendekatan deep learning, kita diharapkan bisa memanusiakan manusia atau memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir atau intelektual, olah hati, etika, olah rasa, estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Berarti paham. Nah ini kalau kita buat bagan itu seperti ini Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam itu sebagai solusi zaman now. Pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Apa yang diolahnya? Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Jadi otaknya diasah, hatinya dilatih supaya ada kepedulian sama orang lain termasuk rasanya juga, dan olahraga supaya badannya sehat gitu. Untuk mewujudkan apa Bapak Ibu? Profil lulusan. Kalau kurikulum Merdeka sebelumnya zaman Pak Menteri Bapak Nadiem, profil pelajar Pancasila. Ini nama kalau ini tapi kalau sekarang zaman Bapak Menteri, siapa yang baru Bapak Menterinya? Abdul Mukti ya. Kita pakainya profil lulusan. Jadi istilah bergeser sedikit.
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu kemarin ada 6. Nah kalau sekarang profil lulusan 8 saya, masa ini 7? Ya profil lulusan ada 8. Lanjut ya. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemarin juga ada ya? Ada. Cuma istilahnya aja beda sedikit, maksudnya sama. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang kedua, kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, penalaran kritis. Format kemarin ada? Ada ya, bernalar kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita harus bisa memproses informasi, jangan mudah memakan berita hoax. Jadi kalau ada informasi itu ulang diteliti bulat, ya harus diolah dulu gitu. Nanti kalau dikaitkan dengan agama, ya nanti bisa fitnah kan. Yang keempat, kreativitas. Kemarin ada apa Ibu? Ada ya, kreatif. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Paham lah ya ini mah. Jadi harus kreatif Ibu teh, harus bisa menciptakan solusi yang unik. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, jangan untuk uak bina masalah. Ya, tapi kita harus berpikir tuh inovatif. Pikir ke dari solusi A apa, solusi B apa, solusi C apa. Dan masalah mah pasti bakal diintil sama nawayan orang ini, masalah mah akan minilu. Jadi ketika Bapak Ibu ditanya siapa sahabat sejati Anda, sahabat sejati saya adalah masalah. Itu diintil sama mana BOG. Tapi, tadi kita jangan fokusnya di masalah. Plan A apa, plan B apa, plan C apa, silakan. Harus berpikir secara inovatif untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kolaborasi kemarin, bergotong royong kan? Ya. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Tidak jauh beda ya dengan yang kemarin, hanya beda istilah saja. Terus kemandirian, ada kemarin? Ada ya, mandiri. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Jadi anak-anak dia harus yakin bahwa dia punya kemampuan, jadi Anda tidak tergantung pada orang lain gitu. Nah kalau Bapak Ibu kesehatan, kemarin nggak ada ya? Ini tambahannya, makanya ada MBG, makan bergizi gratis, ya kan? Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Nah, di sini diharapkan ada keseimbangan. Kan men sama incorpore sano.
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terus olahraga bisa. Iya, jadi sehat dulu, karena biasanya kalau orang udah sehat, udah bugar, semangat melakukan apapun, jiwanya itu segar, jiwanya itu kuat, begitu. Jangan sampai tapi ini harus imbang sekali lagi ya, fisik sama mental. Jangan fisik disehatkan tapi mentalnya diabaikan. Jangan sampai anak didik kita seperti ini, mentalnya kena gitu. Aku mau resign saja dari SD Negeri 2 Jandala. Kenapa? Teman-teman kelas di saya itu suka ngebully saya. Teman-teman di saya, guru-gurunya toksik semua. Aduh, ada budak. Apalagi budak itu istilah toksik teh. Orang pesan ingin, karena kan gitu. Nah itu mentalnya itu anak-anak sekarang harus benar-benar jaga oleh Bapak Ibu. Karena itu tugas kita. Terus gimana caranya menjaga kesehatan mental anak? Jadi ulah dicarekan baru date? Bukan ulah dicarekan Bapak Ibu. Kalau menurut saya, nyarekan adalah sebagian dari pembelajaran. Cek adik, iya mah. Karena di rumah pun yang terapkan begitu. Kalau ngumpul udah pakai nyalitak gini kan. Jadi sesekali ada stressing, tapi kita jangan malu untuk minta maaf setelah itu. Tapi kalau langsung tuin, misalkan orangnya mau tahan, ada tingginya, udah kayak gitu kan, udah kayak mah marah-marah itu adalah biarkan dia emosinya agak reda dulu. Udah agak lama kita ngomong, tadi ibu marahin kamu, maaf ya. Nah sebutkan dan tujuan untuk supaya kamu udah tenang, dia akan mudah menerima. Tapi ketika tadi dia sedang melakukan A, kita agak marahi, pasti dia agak terima kan. Emosi budak anak itu susah nerima masukan orang. Kayak saran di batur PHC mental. Jadi kita sebagai orang yang bijaksana, diam aja dulu beberapa saat, setelah reda baru kita ngomong. Insya Allah masuk ya. Jadi masalah anu kadalapan dimensi dari profil lulusan teh komunikasi. Harus bisa berkomunikasi. Berkomunikasi itu ada intra pribadi dan antar pribadi. Nah, komunikasi intra pribadi itu untuk melakukan refleksi. Jadi ketika kita sudah mampu melakukan komunikasi intra pribadi, bisa melakukan refleksi, kita tidak ada marah ke orang. Kita tidak akan nyalahin orang lain. Karena di sini ada introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri. Jadi ketika orang lain marah sama kita, kita tidak langsung marah. Tapi kita tenang dulu gitu ya. Kita perdalam dulu, terus kita melakukan refleksi. Kita muhasabah diri. Dia seperti itu tentu punya alasan. Kenapa ya? Saya salah ya? Oh iya, saya ternyata salah. Itu. Jadi harus bisa melakukan refleksi. Dan ini anak didik kita pun sama, harus diajak untuk melakukan refleksi. Setiap selesai pembelajaran, ajak anak untuk berefleksi. Cara untuk melakukan refleksi banyak sekali modelnya. Yang sering saya pakai adalah model 4F. Fact, feeling, finding, future. Fact, faktanya apa? Terus feeling, perasaannya apa? Finding, hal baru yang ditemukan apa? Future, kedepannya mau seperti apa? Itu refleksi. Gitu ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran, ajak anak untuk latihan melakukan refleksi. Contoh tadi, anak-anak, hari ini kita belajar apa? Berarti itu kita banyak fact ya. Belajar IPA. Nah, gitu. Materi itu tentang apa ya? Tentang metamorfosis sempurna. Sip. Oke. Setelah mempelajari metamorfosis sempurna, bagaimana perasaan kalian? Tuh kan? Anak-anak pasti beda-beda jawabannya. Ada yang jawab, ih
gambar ini alus ka kuku-kukuna, aya deui resep, aya deui ieu cina ibu perasaan saya di awal mah rada geuleuh soalnya ibu mawa gileud misalkan. Gileudna utek-utekan gitu. Itu gali pendapat mereka, perasaannya seperti apa. Terus nanti finding hal baru yang ditemukan oleh mereka apa. Oke, baik. Kalian sih tahu ya belajar hari ini? Iya Bu Guru, iya Pak Guru. Nah, hal baru apa yang kalian temukan dari pembelajaran kita hari ini? Itu kan findingnya. Anak bisa jawab. Ternyata kupu-kupu itu asalnya dari ulat ya Bu. Kirain teh langsung gitu tidak melakukan kupu-kupu. Nah, anak itu bisa mengungkapkan hal baru yang mereka temukan. Terus future ke depannya. Nah, sekarang ke depannya kalian mau seperti apa? Nah, anak pasti akan menjawabnya beda-beda. Nah, ajak mereka untuk melakukan refleksi. Nah, ngomong-ngomong metamorfosis, karena sekarang bulan Ramadan, boleh saya sekalian ada sedikit ya Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa sebelum menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, dia berasal dari ulat yang menjijikkan, yang nyebelin, geuleuh, tukang ngarusak daun-daun di taman bunga kita hancur di gegelan tapungileun. Kita sering emosi, sering marah-marah karenanya. Terus, nah setelah itu si hileud puasa dalam sebuah kelompok, tidak makan, tidak minum, ya, tidak mengganggu orang lain selama 40 hari berturut-turut dia mendekam dalam kepompong. Setelah selesai 40 hari, dia pun keluar dengan sangat cantik, warna-warni, pergi ke taman dan menambah keindahan taman bunga kita. Terus, nah kita semuanya di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan seperti itu. Bisa jadi saya, Bapak Ibu semuanya teh hileung. Pika sebelum baru teh geuleuh mangko urang teh. Nah, ayeuna puasa ieu sing leres. Kita ditempa latih kesabaran, mulai hindarkan gibah, fitnah, menyaring berita-berita yang masuk karena banyak berkeliaran berita hoax ya. Belajar untuk menghargai anak-anak kita gitu, karena ketika kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang. Jangan hayang dihargai tapi kita nggak bisa menghargai orang lain. Senajan ke anak kecil, coba mereka juga manusia, butuh penghargaan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya, seperti itu. Nah, itu intra pribadi. Yang berikutnya antar pribadi. Jadi ketika kita punya ide, punya gagasan dan informasi, itu jangan dikakuuk sorangan. Oke, sok pohok deui. Coba sampaikanlah ke orang ide kita itu, gagasan kita itu, informasi apapun yang baik-baik itu sampaikan saja. Ya, mau secara lisan maupun secara tulisan. Jadi jangan, yuk, menurut kamu apa? Ketika mau ngacu, ada orang yang ngomong tadi teh, atau nah yang ngomong film tadi, karena semua gitu ya. Nah, jadi kalau kita diem aja, padahal ayat di hati ingat ayat sieun salah, sieun disengseuikeun. Jangan ya dek ya, jangan. Ayat simpe, dan mau asup neraka yuk, meureun ari ngaluarkeun ide uang pendapat mah. Lamun salah ya tidak apa-apa. Lamun ketika kita memberikan pendapat orang lain menertawakan, kita harus bahagia. Berarti mereka yang menertawakan ilmunya itu pasti di bawah kita gitu. Karena mereka hanya bisa menertawakan kita aja. Gitu. Nah, oke. Serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Silakan. Punya link, manfaatkan dengan baik.
Karena bisa jadi pertemanan kita suatu saat akan pisah. Mentu wau kene berdayakan, amun cekasana manfaatkan. Nah ini Bu prinsipnya, berkesadaran bermakna menggembirakan. Oke, berkesadaran, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuannya. Dia harus ada motivasi dari dirinya sendiri. Dan kita yang harus merangsang itu. Terus bermakna peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Oke. Semua gembirakan nih, simbolnya jadi berceria, bisa kayak manusia gitu kok kelihatannya. Coba mau dibalik ke dia, nak kalau berbulan nak. Untuk mobilnya. Begitu kan? Nah, jadi ini ngaruh banget Ibu, Bapak. Ketika kita sering cari banget ke bawah, kabelan nona iya, kayak ibu yang masuk, langsung yang sambil dia. Coba lah mau dibalikin, dia nak ada betul. Benar matanya nggak kololokan anaknya, gitu. Begitupun dalam rezeki kita loh Bapak Ibu. Kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus bersyukur? Karena orang yang bersyukur itu pasti ketika gini simbolnya. Tapi ketika kita kufur nikmat, kita selalu merasa kurang dan kurang saja, kita akan tidak kayaknya karena ada yang duit ini saja. Jadi kita harus bersyukur. Kita semuanya ada di sini karena misalkan Bapak punya kelebihan, Ibu punya kelebihan, tapi pasti punya kekurangan kan? Nah, ketika kita dalam kekurangan kita tuh insecure. Misalkan Ibu mandi, agak beragape, Ibu jangan insecure, Ibu punya kelebihan lain gitu. Di satu sisi Ibu kepala nggak bisa, kan repot. Tapi di sisi lain punya kelebihan dan itu yang harus dikembangkan. Ketika tidak bisa ya kita akui, saya belum bisa, saya tidak bisa. It's okay, hidup itu terlalu singkat untuk dipusingi, untuk ditangisi. Kita harus enjoy seperti di Pluni, joyful. Jangan hidup kali ya untuk nikmati, enjoy. Mau pindah nggak Bapak Ibu? Tentu rasa ingin pindah sekolah ada. Nyaman nggak kalau bisa urus-urus aja? Karena come and go itu di alam semesta selalu ada. Ada yang datang, ada yang pergi, gitu mah enggak. Mau ikhtiar pindah, maka itu yang punya dulu pindah kawin. Ya itu ketika kita punya rencana kan? Allah juga punya rencana. Ketika rencana kita dengan ikhtiar, dengan doa, terus dikabulkan Gusti Allah, berarti keinginan kita bakal. Tapi kita harus ikhtiar, ajo apa yang pindah. Kurang teh segala lupa harus diurus, harus ayah urusan kalupun. Tapi kok angin we di dia pindah-pindah, berarti ada rencana Allah yang sangat indah di balik itu. Begitu. Jadi seperti itu Ibu ya. Jadi ulah liut lah hidup mah, menikmati aja. Harus gembira. Gitu. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Nah, nanti anak-anak itu memahami, mengaplikasi dan mengevaluasi. Jadi harus mengalami ketiga ini. Ya, memahami pembelajaran, bisa mengaplikasikan dan bisa melakukan refleksi. Jadi ketika diajar mereka paham, terus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terus bisa merefleksi. Nah, ini Bapak Ibu nih, pembelajaran yang interaktif, proses yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Pelajaran itu harus interaktif, melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Ya. Oke. Nah ini ciri-cirinya. Ada variasi aktivitas belajar Bu, bukan klasikal saja. Sesekali buatlah anak berkelompok, sesekali berilah tugas individu. Tuh.
Terus ada keterlibatan mental siswa yang cukup tinggi. Maksudnya di sini anak sudah siap untuk belajar. Jangan anak belum siap, kita sudah memulai materi ini. Jadi mentalnya belum siap. Nah, ngomong-ngomong mental siswa itu kan anak-anak itu Bapak Ibu, ada saatnya anak didik itu yang pertama dia pinter di tingkat SD. Ayah dari di tingkat SD-nya dia susahnya minta ampun, tapi dia akan berkembangnya di tingkat SLTP. Nah, ayah oke di SD itu di SLTP itu, tapi bukan meningkat nanti SMA atau kuliah. Ayah dari di SD itu pinter kecilan, masuk ke tingkat SLTP, wah bukan kabur. Nah jadi ini tergantung kita bagaimana memperlakukan mental anak. Makanya psikologi komunikasi dipakai gitu. Guru itu hanya berperan sebagai fasilitator, pengelola kelas dan narasumber. Komunikasi tidak hanya satu arah. Ketika anak kasih pendapat yuk terima. Ulang. Alicia sotoy. Caranya terima aja. Suasana kelas menjadi demokratis dan menggairahkan. Istilahnya menggairahkan. Namun tujuan pembelajaran tetap dipertahankan. Terus pembelajaran boleh di dalam, boleh juga di luar. Jika anak merasa boring dengan dinding segi 4 yang kaku, silakan ajak atau kalau untuk itu sinapok koreng. Tapi ini kan di sini juga disebutkan fleksibel. Mangga eta mangga deh, mangga untuk gitu no. Sok aya ngomong, lalu deh selama aya anu belajar di luar teh gak aneh kelas di jeronya. Dari makin kenyataan seperti itu. Tapi olahraga mau di jero bae. Mah tidak jalan nang jero. Ya udah boleh. Ya boleh. Ya boleh. Boleh ya. Ini bukan menteng, tapi mbak. Membangkitkan, merangsang, memberi kesempatan, memberi perkembangan, mendidik. Nah, eta modal itu harus seperti itu, menanamkan dan mengembangkan nilai. Nah, selain model pembelajaran, Bapak Ibu juga harus jadi model. Contoh, ketika Bapak Ibu guru berdiri di depan kelas, Bapak Ibu jadi artis. Dia dari bagus sampai jadi kok mau olahraga? Bapak wangi, oh ada senang Pak. Kalau tadi perkataan ini diselip siapa? Nah ada si bapak kan ciranya nyong itu masih pakai pelet. Bapak ada guru kasih di kelas 2 gara sok. Gurunya diuk. Si budak kadang-kadangnya nyalung putih pelet. Astagfirullah. Soalnya gitu, saya pernah KRA nya KRA, itu pada mau kayak di abi bau ya, berat dopere jeng baru naik kata saya lujur isi ibu mau keti, aduh saya malu banget. Saya pernah juga ketika wajar dulu bu, karena dulu tuh aktris model kan, saya ke sekolah dulu budak SMA lah penampilannya luar biasa. Ibu ke rumah tadi saksikan ya. Saya malu banget kan. Terus ngajar pindah ke SMP, budak SMP ngomong, "Bu jadi lipstick ini." Kok ya budak tulis segala lain kan. Nah, jadi memang dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Mulai jauh-jauh pun saya kan ibu warna lipstiknya bagus. Gitu ya. Jadi guru itu artis atau model. Jadi yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menggunakan strategi pembelajaran selain model pembelajaran yang berbeda, Bapak Ibunya sendiri harus menjadi model. Nah ini media pembelajaran. Media pembelajaran itu ingat bu, alat bantu. Yang namanya alat bantu betul bukan yang utama ya. Ya, alat bantu proses belajar mengajar. Alat bantunya itu bisa buku, gambar, perangkat sederhana, seperti itu ya. Nah, ini jenis medianya
ada projected still media, projected motion media. Mana ya? Ya, mana berapa mulai kedengaran dan berpuasa? Kenapa? Puasa itu berarti asupan oksigen kurang di otak ya. Menjadi orang tidur. Tapi saya tidak mau melihat apa. Kenapa? Karena helai adalah salah satu jenis penyakit menular. Ketika helai seseorang, ya, ketika saya melihat orang yang helai, saya kayak helai. Sarwa aja ketawa, aku ketawa balik, saya suka lihat yang ketawa, sok kayak dia. Aduh, mau lebih kasih kan gitu. Makanya bapak helai maka tapi kita tidak akan lihat bapak. Nah ini media komponen interaktif ya. Yang mana yang biasa bapak ibu lakukan? Ini suka? Ini? 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 Jangan dan lain-lain kok, dan lain-lain banyak. Dan lain-lain lah. Nah, hakikatnya bukan media pembelajaran itu sendiri yang menentukan hasil belajar. Ternyata keberhasilan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada isi pesan, cara menjelaskan pesan, dan karakteristik pesan. Ulang beli halus, pakai Canva, atau kursi atau nyamuk gitu, atau menggunakan cara menjelaskannya ke bahasa fikirisasi. Ini bahasa teh budak kenal gitu. Karena kita bangga, pokoknya menerangkan pendidikan hati ku budak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu terima kasih. Kok terima? Ari kasihna mana Pak? Nah, leungeun lawan euy. Di abdi mah da alias kasihna. Jadi kasih kan Bu? Dikasih ke